Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita memasuki level kedua dari pra pemula al-husna, ya, yaitu kita mempelajari fi'il mudhari. Dan ini materi di pra pemula al-husna, ya, itu memang disetting untuk orang yang baru belajar bahasa Arab secara berurutan. Jadi urutannya kalau kita mau belajar dasar-dasar bahasa Arab, kita mulai dari memahami fi'il madhi. Ya, kemudian menggunakannya di dalam aplikasi bercerita sehari-hari. Ini akan memudahkan. Dan juga kita sudah pelajari ya, ternyata kalau kita belajar kaidahnya, itu sebetulnya kaidahnya gampang. Cuma kita memang butuh latihan, ya. Butuh praktek. Jadi nggak cukup kita paham kaidahnya. Ya. Tidak cukup hanya sekedar paham kaidahnya. Karena ya gampang ingat, gampang juga lupanya. Ya, karena saking mudah memahaminya, mudah juga melupakannya. Ya. Maka sengaja di buku Pra Pemula Al-Husna itu untuk penguasaan fi'il madhi disertai dengan domir-domirnya yang sesuai, yaitu dilakukan secara bertahap. Ya. Juga kosakata yang diberikan itu secara bertahap. Ya. Nah, sekarang kita memasuki fi'il mudhari. Betul. Sebelum memasuki fi'il mudhari, ya, karena ini perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Berarti ini bahasan ilmu apa? Nahwu atau sharaf? Nahwu atau sharaf? Perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Nahwu atau sharaf? Ya, ini pelajaran ilmu sharaf. Ya. Karena itu masih mempelajari perubahan bentuk kata. Bentuk kata. Atau dalam istilah bahasa Arabnya sigoh. Ya. Sigoh atau sigot. Ya. Dibuka dimulai halaman 58. 58. Ya, ini diingatkan kembali pada level pertama, ya, sebetulnya kaidahnya sederhana. Ini yang perlu diperhatikan. Menggunakan domir dan tanda domir yang sesuai pada fi'il madhi. Ana darostu. Anta darosta. Anti darosti. Nahnu darosna. Ahmad darosa. Ya. Ahmad wa Hamdan darosa. Ya. Kemudian menggunakan huruf jar. Ini bisa dihafal ya di bab 3, huruf jar. Fi, min, ila, ala. Terus lagi. Ya, semuanya yang kita pelajari di Pra Pemula Al-Husna ini ada 8. Ya, ini bisa dihafal di bab ke-3. Dan ini harus hafal karena banyak muncul di Al-Qur'an. Apa itu huruf jar? Pokoknya setelah huruf jar itu ada isim majrur. Ya, isim majrur tandanya dengan apa? Di kasroh. Ya, kata Allah misalnya, kata Allah, kata Al-Qur'an, Alkitab. Kalau itu dibaca kasroh, ya, maka itu
keadaannya, i'rabnya dalam keadaan majrur. Ya, asalnya dibaca dengan dhammah, Allahu. Berarti apa i'rabnya? Kalau dibaca dengan dhammah, marfu. Ya. Ketika berubah, fillahi, uhibbuka fillahi. Oh, ini senang ini kalau bilang gini. Uhibbuki fillahi. Ini kata-kata gombal. Ya. Ngakunya cinta karena Allah, tapi ngajaknya pacaran. Ya, fillahi majrur. Ya. Lillahi alhamdulillahi majrur. Fil kitabi. Ada fi atau bil kitabi. Berarti majrur. Kemudian menggunakan objek. Kapan isim itu berubah ya, pada posisi objek atau sasaran dari pekerjaan. Ya. Maka salah satu tandanya kita bisa lihat ternyata harokatnya dibaca dengan apa? Harokat akhirnya dibaca dengan apa? Kata Allah dibacanya apa? Kalau objek Allah. ya Allah. Al-Quran, Ar-Rasul. Ya. Yang ada alif lam, yang kemudian diakhiri dengan fathah, yaitu kemungkinan mansub. Al-qiyamah, kiamata. Ada al-yaumu, ada al-yaumi, ada al-yauma. Nah, ini 3 poin ini yang kita pelajari di level pertama, dan ini menjadi struktur paling dasar yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita belajar pada struktur yang lebih kompleks. Bagaimana menentukan atau mengenali kalau itu objek. Kemarin kita juga sudah ingatkan ya, jangan sampai salah. Pelaku dengan objek ya, itu hanya beda harokat. Ya. Khalaqallahu jangan sampai dibaca khalaqallaha. Ya, nanti artinya sangat berbeda. Khalaqallahu, Allah telah menciptakan. Khalaqallaha, nah ini sesat. Ya. Seseorang menciptakan Allah, ini sesat. Ya. Nah, kemudian sebelum kita merubah ya, sebelum kita merubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, maka kita perlu memahami konsep wazan. Wazan kemarin apa artinya? Wazan. Timbangan. Ya, wazan artinya timbangan. Dalam ilmu nahwu berarti bisa kita sederhanakan maknanya menjadi pola kata. Pola kata. Atau ini menjadi patokan kata. Kata yang dijadikan sebagai patokan. Diistilahkan secara khusus sebagai wazan. Huruf pertama itu adalah huruf fa. Huruf kedua huruf ain. Huruf ketiga huruf lam. Ya. Makanya dalam fiil ini disebut huruf yang pertama itu fa fiil. Yang kedua ain fiil. Yang ketiga lam fiil. Dan ini bahasa ini atau istilah ini biasa juga digunakan oleh ulama-ulama, ulama tafsir ataupun syarah hadis yang sudah basicnya apa pembahasannya dimulai dari bahasa, ini seringkali menyebutkannya seperti itu. Ain fiilnya di kasroh, ain fiilnya di fathah, ain fiilnya dhammah. Ya, seringkali diucapkan seperti itu. Jadi kalau antum nggak belajar bahasa Arab, bingung nanti bacanya. Ya, maksudnya apa? Ini harus. Dan dalam tafsir banyak digunakan istilah-istilah nahwu atau syarof. Ini perlu kita mengenali.
Ya, wazan itu timbangan. Ya, maka kita pahami sebagaimana ilmu bahasa Arab. Ya, tidak diterjemahkan secara tekstual. Ya, jadi kita gunakan istilahnya wazan. Nah, contohnya di halaman 61. Ya, contohnya di halaman 61 kita bayangkan kalau kita membaca buku Arabik gundul. Ada kata ini. Ini kira-kira bacanya apa ini? Ya, karena antum taunya darosa. Gimana kalau anak bacanya durisa? Boleh nggak? Boleh nggak bacanya durisa? Aldi, boleh nggak durisa? Majhul. Apa artinya? Dipelajari. Ya. Kalau anak bacanya darsun, boleh nggak? Artinya apa? Pelajaran. Pelajaran. Ya, ini bisa dibaca apa? Durisa bisa. Tadi darosa bisa. Darsun bisa. Artinya lain. Makanya nanti akan disebutkan kalau fi'il madhi berarti depan dan belakangnya fathah, ya, yaitu fa fi'il dan lam fi'ilnya fathah. Tinggal yang diperhatikan ain fi'ilnya. Nah, kita sudah hafal ini darosa, hafalnya darosa. Berarti wazannya wazan apa? Ya, dalnya sebagai fa fi'il, ro-nya sebagai ain fi'il dan lam sin sebagai lam fi'il. Kemudian cara penyebutan harokatnya, ya, berarti semuanya difathahkan. Maka nanti akan kita dapatkan, ya, darosa berarti wazannya fa'ala, qara'a wazannya fa'ala, roja'a wazannya fa'ala. Ini syaroba atau syariba? Ya, yang sahih adalah syariba. Ya, yang digunakan di dalam Al-Quran dan hadis syariba. Fasyariba, ya. Kalau ada yang mengatakannya syaroba, itu beda lahjah, beda logat. Ya. Logatnya berbeda. Kayak orang Sunda dengan orang Jawa. Di Sunda namanya Joko, ketika ke sini ke Jawa namanya jadi terbalik ya. Kalau di Sunda namanya Jaka. Kalau sudah masuk ke sini ke Jawa Joko. Di Sunda ada Purwakarta. Kalau di Jawa ada Purwokerto. Dah asalnya sama. Jadi beda lahjah. Namanya beda logat saja. Ya. Ada juga apa yang A jadi O. Ya, daerah agak ke Cirebon sana. Ya, makanya suka ada anekdotnya. Kalau di daerah sana tentara-tentara itu latihan apa? Nembok. Tentara-tentara latihan nembok. Bukan nembak tapi nembok bilangnya. Ya, beda logat padahal maksudnya nembak. Begitu pula kelihatannya orang Medan datang ke Sunda. Dia tetap tidak bisa bilang bilangnya tidak mengatakan letakan, tapi bilangnya apa? Letakan. Letakan. Kalau di Sunda letakan apa? Jilat-jilat. Kalau di Sunda kan letakan itu kan dijilati ya. Yang orang Medan tetap aja bilangnya letakan. Ya, nggak bisa. Sama seperti orang Arab juga tidak bisa bilang B. Bukan. P ya. Tidak bisa bilang P. Jadi mereka kalau bilang P jadinya ba.
Iya. Makanya kalau ceramah jangan banjan-banjan. Begini. Kalau bahasa Inggris itu mereka sering anekdotnya orang Arab itu ya tidak bisa parking. Parking. Tahu parking itu? Memarkir. Mereka bisanya apa? Barking. Apa barking? Barking itu menyala. Ya, itu cuma gurauan ya. Ya, betul. Itu namanya beda. Ya. Tapi memang uniknya bahasa Arab ini uniknya setiap suku apapun ya, atau dari daerah manapun, kalau mereka belajar tahsin, belajar tajwid, mereka bisa menirukan logat Arab, bisa membaca Al-Quran sesuai dengan riwayatnya, logatnya. Ya, makanya orang Jepang ketika membaca Al-Quran, ya kalau mereka sudah belajar tajwid dan tahsinnya, apalagi kalau sudah standar sanad, ya mereka bacaannya hilang bahasa kedaerahannya, logat kedaerahannya hilang. Ya, logat kedaerahannya hilang. Jadi nggak lagi kelihatan logat Jawanya, logat Jepangnya, logat Thailandnya, sudah nggak akan kelihatan. Ya, ini salah satu keunikan bahasa Arab. Ya, setelah diteliti ternyata siapa saja, ya, dari daerah mana saja, ya, ketika mereka mempelajari untuk membaca Al-Quran dengan benar, itu bisa. Ya. Jadi tidak harus atau tidak logatnya logat daerahnya masing-masing. Ada yang baca Al-Quran dengan logat daerahnya masing-masing? Banyak, tapi itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, teman Ana juga orang Sunda, baca Al-Qurannya kayak ngahaleang, ngahaleang Sunda. Ini kayak orang Jawa. Orang Sunda juga punya logatnya masing-masing. Iya, latihan 1, Anda baca masing-masing aja ya, bergiliran. Dimulai dari Ahidi, 2 nomor. Latihan 1. Disebutkan cara bacanya, kemudian wazannya. Ya, Ade, nomor 3. Terus nomor apa? Iya, nomor 2 nomor. Ya. Jadi ini bukan fa'ala tapi fa'ila. Darasa fa'ala, kasaba fa'ala. Ya. 7. Benar ini amala atau amila? Ya. Kemarin kita ingatkan ya, man amila berarti innal ladina amanu wa amilu. Berarti wazannya fa'ila. 9. Ya. Kaburo ada juga kaburo, ada kabiro. Apa bedanya? Ada yang pernah belajar enggak? Itu bahasa Indonesia kabur. Apa bedanya kaburo dengan kabiro? Kalau kabiro itu berkaitan dengan usia. Ya. Kalau kabiro berkaitan dengan usia. Kalau kaburo ya apa saja yang gede selain usia. Ya, sama-sama gede. Besar. Nah,
Sekarang perhatikan, kita akan merubah dari wazan fa'ala ke fi'il mudhari. Ya, sebetulnya kalau sekarang mudah, tinggal buka aplikasi kamus, ketik di aplikasi kamus, baru kita dapatkan. Tapi antum kan nggak boleh pegang HP, ya. Sekarang antum nggak boleh pegang HP. Jadi harus dengan cara manual. Kalau kita menghafal fi'il madhi merubah ke fi'il mudhari'nya. Cara manualnya gimana? Ada kamusnya. Kan tadi nggak bilang kamus, manual. Nggak cari di kamus, baik offline ataupun online. Kalau di kamus, ya, kalau di kamus dilihat, dicari katanya, kemudian yang ada tanda strip. Ya, misalnya darosa. Di kamus itu apa? Setelah darosa, ya terusu. Qoro'a, ya qoro'u. Kataba, zahaba, itu karena antum lihat kamus. Kalau nggak lihat kamus, roja'a, dafala, akala, jalasa, nadhara, istaghfaro. Sudah hafal ya, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya manual, ya, kita perhatikan. Di situ yang pertama memasukkan tanda domir atau ini istilahnya disebut huruf mudharaah. Masukkan huruf mudharaahnya. Kita mulai dari domir huwa. Tanda domirnya atau huruf mudharaahnya untuk domir huwa itu huruf apa? Kan. Lihat situ, baca makanya. Itu tadi halaman berapa? Halaman 64, yaitu ya. Ya. Masukkan ya. Kemudian huruf pertamanya dimatikan. Ya. Kemudian huruf terakhirnya dengan doma. Ya. Gimana dengan NPL-nya? Ya itu dihafal. Dengarkan orang lain atau cari di kamus atau dihafal. Kalau tidak ada, ya dikira-kira. Dikira-kira dulu. Ya. Misalnya kata yang jarang antum dengar. Ya. Koruko. Pakai ini ya, pakai sekarang masih pakai paala. Ya. Yang pakai wazan paala. Atau ini cukup di latihan 2 aja. Ini tadi sudah ya, tapi ulangi lagi. Tadi sampai mana? Tadi sampai siapa? Hasan? Hasan. Ya, nomor 1 sampai nomor 2. Latihan 2 sekarang, latihan 2. Fil mudhari. Sekarang fi'il mudhari'nya. Baca fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Darosa apa fi'il mudhari'nya? Jadi wazannya apa? Fa'ala, ya. Katanya ya drusu. Berarti ya, bayangin. Fa'ala yaf'ulu, berarti ainnya dengan dhammah. Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ini dibayangin ya. Antum belajar membayangkan tulisannya. Belajar membayangkan tulisannya. Nomor 2. Qara'a apa fi'il mudhari'nya? Ya qra'u. Berarti wazannya apa? Ya fa'ala ya
Alu. Yang ketiga. Ya, wazannya? Ya. Nomor 4. Wazannya? Ya. Zikri. Ya, wazannya? Ya. Nomor 6. Wazannya? Ya, selanjutnya siapa itu? Hiban. Nggak kelihatan dari sini. Hiban. Nomor berapa sekarang? 7. Wazannya apa? Tadi udah bener kan? Koroja yakhruju. Berarti wazannya? Koroja yakhruju. Berarti? Fa'ala ya? Yaf'ulu. 8. Wazannya? Akala ya'kulu. Bayangin, dibayangkan. Bayangkan tulisannya. Ayo, ayo Putra. Ya, fa'ala yaf'ilu. Nah, ya. Ayo, apa dulu? Ya, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ya, dia ya, paham ya. Sekarang latihan 3. Latihan 3. Ayo Maesa, latihan 3. Gimana ini bacanya ini? Ya, wazannya? Ya, fa'ila. Wazannya apa? Bayangkan, bayangin tulisannya, harokatnya. Wah, ya kamu apa wazannya ya kamu? Coba ditulis ya. Ya, berarti Anda belum terbiasa membayangkan. Sekarang mulai. Mulai membayangkan. 2. Yang 2 apa? Wazannya? Ya, fa'ila, ya fa'alu. 3. Siapa selanjutnya? Udah bisa belum? Iya, baru ya. Tapi ya. Ibnu. 3. Wazannya? Ya. Terus 4. Ya. Ma'ruf. Ya. Terus
Bacanya apa? Pertama. Iya makanya disuruh baca. Ya, wazannya ya 7. Ya, ya. Nanti. Pak. 9, 10. Ya. Ya, rahima yarhamu. Amila ya'malu. Ya, kalau kita perhatikan, ya ini gampang. Yang wazannya fa'ila itu fi'il mudhari'nya yaf'alu. Ya. Kalau fa'ila pokoknya yaf'alu. Fahima apa artinya? Apa Pak artinya? Fahima apa artinya? Fahim tuh? Ya, berarti artinya apa? Ya, ini sudah ditranslate jadi bahasa Indonesia ya. Sami'a mendengar. Sami'allahu liman hamidah. Allah telah mendengar liman terhadap siapa? Hamidahu. Ya, yang telah memujinya. Ya. Rokiba. Rokiba artinya apa? Ya, naik kendaraan. Rokiba artinya naik kendaraan. Rokib tu rota. Saya telah naik mobil. Rokib tu alhimaro. Syariba, apa syariba? Minum. Ya, kemarin siapa yang mau terjemahkan syariba merokok? Ya, benar juga yang syurbut dukhon. Syurbut dukhon. Minum asap. Fariha. Fariha artinya apa? Opo. Gembira. Gembira. Ya, fariha. Farahan. Mbak Farah. Ada Mbak Farah? Mbak Farah ya namanya. Dohika. Dohika apa artinya? Dohika apa artinya? Dohika apa artinya dohika? Ketawa. Ketawa. Ya, dohika artinya tersawa. Hasiba. Hasiba. Ya, mengira-ngira, menduga, menghitung. Surat apa itu? Al-Kabut. Surat apa? 2. Alimah. Alimah. Mengetahui. Alimah artinya apa? Ya, mengetahui. Rahimah. Penyayang. Kita menyayangi. Amila. Amila. Amila apa ini? Artinya? Mengerjakan. Ya, mengerjakan. Sekarang latihan 4 itu wazannya fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Ya. Siapa tadi selanjutnya?
Ya. Ya. Ulu. Ya. Dua. Nomor dua. Ya. Ya. Tiga. Ya. Ah, ya. Tiga. Ya. Kemudian satu lagi. Ya. Ya, 10. Ya, koruba ya kerubu artinya dekat. Kasuro ya kuru artinya banyak. Koruko ya keruku artinya apa? Luar biasa. Koruko. Nah, itu artinya itu gendeng. Bingung. Artinya linglung, bingung, gendeng. Saula apa? Saula apa? Salah. Gampang. Saula itu artinya gampang. Jadi saula artinya apa? Hasuna baik. Kalau haruma artinya apa? Haram. Ya. Asalnya haruma itu artinya suci. Ya, asalnya haruma itu atau haram itu artinya suci. Maka Masjidil Haram itu artinya masjid yang suci. Kenapa jadi terlarang? Kenapa maknanya jadi terlarang? Ya, karena ada pergeseran makna. Karena di situ ada kesucian, maka ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan juga disebutnya haram. Haram. Ya, seperti hanya ihram. Ya, ihram. Kenapa di situ orang berihram? Karena ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini maknanya asalnya suci. Ya, Masjidil Haram. Yang berikutnya aguma. Aguma ya agumu artinya agung, ya. Tinggi kedudukannya. Ya. Itu apa nih? Atau keras ya, misalnya adabun alim, apa artinya? Siksaan yang begitu keras luar biasa. Sangat. Bak muda, apa bak muda? Baut, apa baut? Baut. Ya. Ini bak muda artinya ba'id. Ya. Ya, ini sebetulnya artinya kalau biasanya ini kenapa jarang dipakai ya fi'il dengan wajan faula ini kenapa jarang dipakai karena biasanya kita pakainya isim untuk sifat. Koruba misalnya kita pakainya korib. Kasuro kita pakainya katir. Koruko kita pakainya korib. Ya, sahula kita pakainya sahlah. Sahlah kalau sahlah. Ya. Hasuna kita pakainya hasan. Ya, hasan. Haruma kita pakainya haram.
Atuma kita pakainya arim. Ba muda bain. Karuma karim. Ya. To'uba tu'bah. Sama-sama sahula. Sokbah. Ya. Kemudian dilihat bagannya. Jadi di situ kita bisa lihat sebetulnya dari wazan fa'ala bisa saja itu salah satu dari wazan yang 3 ini. Bisa mungkin ainnya itu difathahkan, mungkin ainnya itu dikasrohkan, mungkin juga ainnya didomahkan. Tapi hanya ada salah satunya ya. Jadi hanya salah satu. Tidak bisa ketiga-tiganya. Misalnya darosa, boleh nggak dibacanya yadrosu? Ya, boleh nggak darosa jadi yadrosu? Ya, asing, aneh. Ya, jadi tidak benar. Meskipun orang Arabnya paham, tapi secara bahasa itu tidak sama. Apa yang lagi yadrisu, darosa yadrisu, boleh tidak? Aneh. Ya, karena orang Arabnya tahunya darosa itu yadrusu. Ya. Dahaba. Dahaba tadi apa? Boleh enggak dahaba yadhibu? Boleh tidak? Tidak. Jadi kalau dahaba ya dahabu. Jadi sesuai dengan katanya untuk ain fi'il. Lalu gimana kalau kita sama sekali tidak tahu ain fi'ilnya? Ya sudah dibaca fathah saja. Ya, nanti orang Arabnya ngerti. Tapi belum tentu kita sebetulnya benar. Ya. Atau misalnya ada kata dobato, kira-kira apa bacanya? Dobito atau dobato? Nggak tahu, pokoknya baca aja dobato. Kemudian yat bato, yat batu, atau yat bitu, atau yat busu. Nah, kita nggak tahu misalnya. Iya Pak, dikira-kira saja dulu, dikira-kira saja. Sampai nanti orang Arabnya ngasih tahu, itu salah bacanya. Atau kita dengar dari yang lain, oh ternyata bacanya yang benar begitu. Ya. Jalasa ya jelisu. Ya. Kalau kita bacanya jalasa ya jelisu, bisa jadi orang paham tapi tidak benar. Kemudian wazan fa'ila ini sebetulnya bisa menjadi yaf'alu atau yaf'ilu, tapi kebanyakan menggunakan yaf'alu. Jadi kalau wazannya fa'ila, fi'il mudhari'nya yaf'alu. Kalau wazan dari fa'ula selalu menjadi yaf'ulu. Nah, jadi tadi langkah-langkahnya itu memasukkan tanda domir atau kita sebut dengan huruf mudhari'ah. Ya, kemudian fa'ilnya disukunkan. Lam fi'ilnya didomahkan. Dan ain fi'ilnya ini ada istilahnya khusus. Istilahnya simai atau samai. Artinya kita tahu hanya dari mendengarkan orang lain ya yang sudah tahu. Ya, alhamdulillah kita cukupkan ya untuk kesempatan hari ini. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.